mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita selama kita mau menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih menjaga kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Artinya orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah dia, orang yang mau menggunakan hati dan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memintarkan atau memahamkan dia dalam urusan agamanya. Dengan kata lain, seseorang itu tidak akan memperoleh kebaikan dari Allah apabila dia membodohi dirinya dengan tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mau menggunakan hati dan akal pikirannya untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang akibatnya apabila hati ini dibiarkan nganggur, dibiarkan tidak berguna, maka hati ini bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Apabila berkarat, maka hati dan akal ini satu saat akan mati dan tidak akan berfungsi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal quluba lasda." Sesungguhnya hati itu bisa berkarat karena sadal hadid, seperti berkaratnya besi. Pisau kalau dibiarkan tidak pernah digunakan untuk memotong, tidak pernah diasah, apa yang akan terjadi? Tumpul, berkarat kan? Mau motong apa saja nggak bisa. Tetap jamaknya tidak akan terjamin, sehingga ya otomatis tidak berguna. Begitu pula halnya dengan akal atau hati ini. Apabila tidak digunakan untuk sesuatu yang baik, apabila tidak diasah, apabila tidak digunakan, dibiarkan, hati ini tidak pernah digunakan menghafalkan Al-Quran, maka hati ini bisa berkarat seperti berkaratnya besi, yang ujung-ujungnya akibatnya bisa apa tadi pembahasan kita, tumpul sehingga tidak bisa berpikir, sehingga gampang lupa jadi pikun tadi. Fa inna jila'aha, kata Rasulullah. Karena itu sesungguhnya yang menjadikan hati itu
bisa tajam kembali. Dan pembersih hati tersebut adalah kata Rasulullah, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati ini hanya bisa cemerlang, ya, bisa tajam semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin tajam ingatan kita. Disitulah jaminan ketetapan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus kita miliki sampai kita menghadapi sakaratul maut dengan mampu mengatakan la ilaha illallah. Sebab banyak orang-orang yang ketakutan, ya, mau menghafalkan satu ayat dari Al-Quran itu takut. Aduh, sakit kepala. Aduh, rontok rambut gue. Aduh, stres gue. Makanya ada caranya, langkah yang tepat agar kita bisa menghafal, nggak mudah stres, ya, adalah dengan memahami seperti anjuran Allah, lihat tetap baru tadi dipahami, dihayati terlebih dahulu. Sehingga kalau kita menghayati Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah akan bertambah keimanan kita, kekhusyukan kita, sehingga secara otomatis kita akan bisa mengingat yang disebut dengan hafal tadi. Makanya banyak orang-orang yang pusing, stres, alasannya saya gara-gara menghafalkan itu, jadi mati separuh atau jadi kumat, darah tinggi dan stroke, ya, darah tinggi terkumat, ya. Itu jangan disalahkan karena hafalannya, tapi salah caranya ketika menghafal. Sebab saya pun juga di Surabaya punya murid, beliau sudah umur sekitar 70 tahun, masih muda, ya, 70 tahun. Dia menghafalkan Al-Quran, menghafal, ya, karena tua, ya, otomatis tidak setajam orang muda, anak muda yang menghafalkan seperti itu. Klaimnya lah, karena beliau ketika menghafal itu dipaksakan, ya, memaksa, tidak mengikuti cara yang telah diajarkan oleh Allah seperti dalam surah Shad. Akhirnya dia stroke-nya gara-gara apa? Ada yang menghafalkan terus, menghafalkan, mengaji terus, akhirnya sekarang stroke. Gitu. Terus saya sampaikan, bukan karena menghafalkan dia stroke, akan tetapi dia pasti ada masalah lain selain dari Al-Quran. Apa itu? Akhirnya dia ngaku dia stroke-nya itu gara-gara muang. Kalau ketika Abu Bakar Bashir ditangkap, karena dia saudaranya, pendukungnya katanya. Ketika divonis penjara itu stres. Berarti bukan Al-Qurannya, ya. Nah, semestinya Al-Quranul Karim, ya, itu harus dijadikan sebagai penenang hati yang bergejolak dan susah. Sebagaimana firman Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jelaskan, ini kaidah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang tidak tenang itu jelas mengakibatkan stres, mengakibatkan stroke, mengakibatkan apa saja, yang penyakit-penyakit itu datang karena hati tidak tenang tadi.
Lah karena itu orang mukmin punya senjata ampuh untuk menenangkan jiwa yang sedang bergejolak. Apa itu? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sudah otomatis tawakalnya kepada Allah pasti akan muncul dengan sendirinya. Apa itu tawakal? Itu tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, ya kan? Hanya saja kita memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Tapi setelah berusaha ya sudah selesai, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah." Maka apabila kamu punya azam, punya keinginan melakukan sesuatu, setelah usaha mentok, baru kewajiban kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok, istilahnya itu. Sok itu apa? Bukan sombong. Sok bisa. Ketika nggak bisa stres. Sok bisa. Sok mampu. Nah, sok tahu dan seterusnya. Makanya perlu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara, ya kan? Cara agar kita bisa memperoleh ketajaman hati kita, ya kan? Dalam menghafal dan mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu sebenarnya merupakan nikmat yang besar dari Allah. Ayat Al-Qur'an yang kita baca, yang kita hafal itu merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ayat ini adalah kalimat Allah, bahasanya Allah. Allah berbicara dengan kita melalui Al-Quran. Bagaimana rasanya kalau seumpama orang atasan kita, presiden namanya, mengeluarkan kata-kata, satu kata saja kepada kita terbayang-bayang selalu mengingatnya atau segera kita lupakan. Nggak usah jauh-jauh lah. Dulu ibu-ibu waktu masih muda, ya kan, kata-kata bapak-bapaknya dulu, ya kan, kata rayuan gombalnya itu selalu ingat gak? Iya kan, bapak-bapaknya pun juga seperti itu, selalu mengingat kata-katanya dulu. Ibu-ibunya yang masih muda-muda itu, ya kan, waduh, kata-kata sungguh indah sekali, sungguh indah aku rasakan. Oh, seperti aku melayang di atas. Saya belum. Mas Hamzah belum. Seperti itu. Nah, kata-katanya Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendapatinya satu ayat saja, sudah otomatis akan menyejukkan hati kita, sehingga akan terus kita ingat. Dan jaminannya kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hati kamu terus tenang, hati kamu selalu kamu gunakan untuk mengingat Allah, pasti hati kamu akan tajam, tidak akan berkarat. Kalau hati kamu tidak berkarat tajam, sampai tua pun Allah akan menjaga ingatanmu sehingga dijamin kamu tidak akan bego. Permasalahannya hanya ada di apa? Orang nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau menghafalkan Al-Quran, nggak mau memahami Al-Quran. Permasalahannya ada di mana? Ada di dua perkara. Apa itu? Yang pertama, merasa lemah, lemes. Ayo ngaji. Tapi baru, ayo belanja ke mall. Seneng. Ya, lemes
lemah sekali. Kemudian yang kedua malas, menghafal. Semangat pertama ya kan, pertama atau semangat. Begitu menghadapi angel titik sedikit, sulit sedikit sudah malas. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita yang sudah kita sampaikan kemarin itu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal haram. Ini ujung-ujungnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajiz, dari lemah, kondisi lemah. Ini artinya kuatkan diriku, semangatkan diriku ya kan, untuk mentadabburi, mengingat ayat-ayatmu, agar aku bisa mengamalkan apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari malas, sifat malas, pemalas. Kemudian wal haram, nah ujung-ujungnya ini, dan aku berlindung kepadamu dari kepikunan. Wa'adzabil qabr, akibatnya seseorang itu ya, urut-urutannya, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Seakan-akan ini penghantar semuanya itu. Penyebab azab kubur seperti itu, seperti itu, seperti itu. Makanya hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempersiapkan diri kita untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengasah hati kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu zikir-zikir yang kita lakukan seperti istighatsah, seperti zikir dalam salat, sebab salat itu adalah untuk berzikir ya. Aqim salat dan zikir, karena salat untuk mengingatku. Zikir setelah salat itu hendaknya benar-benar kita jadikan zikir-zikir itu sebagai penenang dan penyejuk hati kita. Ketika kita membaca Al-Quran pun juga demikian. Isinya luar biasa. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan selamat dunia akhirat, selamat dari penyakit yang macam-macam, selamat dari azab kubur, selamat dari azab neraka, sehingga kita semuanya dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang layak mendapatkan kehidupan sempurna, mulia, bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan dengan banyak. Itu ada 2 orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tanya Ustaz, kalau saya ada di lafaz Al-Quran, jadi kertas ada tulisan lafaz, terus maksudnya sudah ada, tidak bisa dipakai, maksudnya sudah dipusang, maksudnya sudah robek atau bagaimana? Itu sebaiknya kita mau dibuang di sampah, tapi bagaimana itu ayat Al-Quran atau namanya Allah? Atau sebaiknya dibakar atau bagaimana? Ya, jadi kertas-kertas mushaf Al-Quran yang sudah rusak ya kan, sudah lama, itu cara menyelamatkannya itu seperti yang dilakukan oleh orang tua kita dulu adalah dibakar, gitu ya kan, yang dihilangkan ya. Kalau orang tua saya dulu itu ada Quran yang sudah lama-lama itu ya, yang pretel-pretel itu dibakar, kemudian dimakan oleh anak-anaknya. Saya termasuk yang makan tidak hanya diminum, jadi abunya itu dimakan. Dengan harapan apa? Agar anaknya hafal Quran. Alhamdulillah, anaknya bapak, anaknya orang tua, keluarga saya itu 4 hafal Quran semua. Mulai saya, adik saya lagi, adik saya semuanya 4 itu
hafal Quran semua. Ya barokahnya makan abunya tuh. Ya tentunya ya karena dia hafal, bukan hanya makan abu dok ya kan? Ya kan? Tapi rasanya asin, ya kan? Asin. Saya masih bisa merasakan itu. Aku kecil itu dikasih makan abunya Quran. Ya secukupnya. Itu pengalaman ya. Terus selamat. Assalamualaikum Pak Ustadz dan yang hadir di sini. Kebetulan waktu itu saya lihat di YouTube debat antara Islam dan Kristen, antara Dr. Zakir Naik diwakili Islam dari India dan Dr. William Campbell. Waktu itu kebetulan topiknya banyak topik yang dibahas. Salah satu topik yang saya menarik waktu itu tentang kejadian bumi. Di situ Dr. William Campbell dari yang Kristen dari Bible yang menyebutkan bumi dibuat oleh Tuhan mereka Allah dalam waktu 6 hari. Kemudian Dr. Zakir Naik waktu dari Islam dia menyebutkan di Quran itu 6 masa. Masa bisa berarti dari 0 sampai 1000 tahun, bisa berarti 0 sampai 1 miliar. Artinya berdasarkan ilmu pengetahuan Quran lebih pas daripada Bible. Tapi setelah saya alhamdulillah saya ngaji, saya selalu lihat terjemahannya. Saya dapat Quran saya tahun keluaran tahun 70 itu diterjemahkan juga 6 hari. Saya agak kecewa karena waktu di debat waktu itu Dr. Zakir Naik bilang 6 masa. Kemudian saya coba cari lagi Quran dengan terjemahan yang lain, ternyata juga 6 hari. Saya bandingkan lagi 6 hari lagi. Sebetulnya yang mana Pak? Karena Dr. Zakir Naik bilang itu 6 masa. Yang benar yang mana Pak? Memang dalam Al-Quran fisik dari ayatnya dalam 6 ayat itu harinya. Hanya saja harinya kita tidak tahu ya kan, sebab hari dunia ini kan belum ada. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan seperti itu, harus kita ambil hikmahnya. Ini kan informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 6 masa. Khalaqallahu samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Jadi bumi dan langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 6 hari itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa cara beramal dalam segala hal itu jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menciptakan alam semesta ini dalam satu sekejap saja. Tapi mengapa ini diproses oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperti ini berhari sampai 6 hari? Ya, dalam rangka mengajari kepada kita bahwa kalian wahai manusia hidup di dunia ini tidak akan mungkin bisa memperoleh sesuatu dengan cepat kilat, tapi harus melalui proses sedikit demi sedikit, kemudian barulah nanti akan mendapatkan hasilnya. Ini banyak sekali dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan seterusnya. Ini di Allah berfirman dalam ayat surah Fussilat ya. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn. Katakanlah, apakah kalian mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi dalam masa 2 hari?
Wa taj'aluna lahu andada, dan kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Dzalika Rabbul Alamin, dialah Allah, itulah Allah Tuhan semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan dia Allah menjadikan di atas bumi, dalam bumi, rawasi itu gunung-gunung, min fawqiha yang ada di atasnya. Wa baraka fiha, dan Allah memberikan keberkahan dari gunung-gunung itu, ya, antara lain sumber mata air, ya kan, awan bisa ditahan dan seterusnya kan. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam, dan Allah menetapkan aqwataha itu rezeki-rezeki, ya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya manusia, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Anda disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi beserta rezeki-rezekinya ini semuanya arba'at ayyam, selama 4 hari. Artinya semuanya total menjadi 4 hari, 2 hari bumi saja, kemudian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Sawa'al lis-sa'ilin. Nah, itulah sempurna sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Itu ya. Tsummastawa ila sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Wahya dukhanun, pada waktu itu langit masih dalam bentuk dukhan. Dukhan itu awan. Faqala laha, setelah Allah menciptakan langit, ya, selama 2 hari, berarti total berapa? 6 hari bumi serta rezekinya yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini 4 hari, menciptakan langit 2 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang dulu ditanyakan sama Pak Rondi dulu, ya kan, yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Allah bertanya kepada 2 makhluk ini, langit dan bumi, Itiya qaw'an aw karha, datanglah kalian kepadaku berdua, antara makhluk yang taat atau makhluk yang ingkar. Kemudian ternyata keduanya merupakan makhluk yang menjawab, ataina ta'in, kami berdua ya Allah datang kepadamu sebagai 2 makhluk yang taat. Sedangkan kita ini adalah makhluk yang taat, ya, sebelumnya makhluk bagian dari bumi. Makanya faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini. Allah jelaskan lagi, Allah menyempurnakan langit 7 itu dalam masa 2 hari. Wa waha fi kulli sama'in amraha, dan seterusnya. Artinya langit dan isinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa atau selama 2 hari. Kembali lagi bahwa ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengajari kita, ya, bagaimana menempuh dalam satu perjalanan itu harus melalui proses tahapan demi tahapan. Tidaklah dibenarkan kalau kita ingin memperoleh sesuatu dengan jalan pintas, ya. Seperti itulah hikmahnya. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang diinformasikan kepada kita sebagai orang mukmin. Kita beriman kepada Allah karena kita tidak tahu proses penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini informasi Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an, orang mukmin harus mengimaninya, ya kan? Karena ini amrun ghaibi, perkara yang gaib. Wallahu a'lam. Yang lain?